Porto berapa sekarang? Aduh, langsung ya, langsung ditodong Biar ya. kayak pingin denger gitu loh. Enaknya berapa ya? 6 fix ya? More than that. Udah Yeah. 7 fix. Ya, Wow, udah 7 fix ya sekarang. alhamdulillah. Wow, that's awesome man. Terus lu jualnya di kapan? Gue jual kalau nggak salah tuh per moonbird-nya around 1.9 atau 1.8 lah. 2M-an. Ya. Wow. 2M. Jadi gara-gara, oh tapi modalnya lumayan ya. Modalnya ratusan juta ya. Berarti lu modalnya kurang lebih 400 jutaan gitu ya buat dua Buat moonbird. buat dua Ya. foto. Foto burung. Hello guys, welcome back to Pop In Podcast Pintu. Dan hari ini kita punya another tamu spesial, yaitu Mr. Bevan. Thank you for inviting me. Wih, ini dia nih yang akhirnya mau keluar. Akhirnya. Gue kenal Bevan udah lumayan lama juga. Ya, hampir 3 tahun. Dibujuk-bujukin mau podcast dong. Belum mau. Akhirnya keluar juga. Iya, siap. Oke, iya seru banget lah. Cuman Okay. anyway, before we start, of course we have to start with a disclaimer dulu, teman-teman. Mau reminder aja kalau semua diskusi di sini itu bukan financial advice dan semuanya bersifat opini pribadi. Jadi please take it with a discretion dan juga do your own research dan all of this is not financial advice. Correct. Sip. Sip. Now that's out of the way, Ya. kenalan dulu Oke. sama teman-teman Pintu. Oke, salam kenal. Gue Bevan. Gue sekarang mahasiswa juga, mahasiswa di UI. Gue umur 20 tahun, and I'm crypto trader lah, basically bisa dibilang. And ya selain kuliah, I trade a lot, but mostly fokus ke koin-koin yang altcoin lah, bisa dibilang kayak gitu. Itu sih. UI. Gue masih kuliah di UI. Kamu Ya. apa lu? Manajemen. Oh ya, Ya. nice, keren. Thank you. Oke. Before we deep dive, Porto berapa sekarang? Aduh, langsung ya, langsung ditodong Biar ya. kayak pingin denger gitu loh. Enaknya berapa ya? Gue sih kurang lebih tahu lah. Ya, kurang lebih tahu. Ya udah nggak usah dijawab lah ya. Yang tahu-tahu aja. 6 fix ya? More than that. Udah 7 fix. Ya, Wow, udah 7 fix ya sekarang. alhamdulillah. Wow, that's awesome man. Thank you. So 7 fix itu dolar ya? Kamu kan lah ya kalau cuma rupiah diajak ke podcast. Oke, that's keren. Umur berapa? Gue 20. So by udah umur 20 udah punya 7 fix nih di Porto. How does it feel? Apa rasanya untuk make it? Amazing. Oh ya? Amazing. Pasti amazing karena ya to get to this point aku juga butuh waktu yang lama lah. Kurang lebih pertama main crypto kan umur 16, jadi it's 4 years ago, so that's why I feel juga a lot of this I deserve lah sometime. I feel like that juga karena ya everyday di depan komputer berpuluh-puluhan jam, terus juga ya tahu sendiri trading secara mental exhausting dan lain sebagainya. That's why it feels amazing sih. Oh iya, tiap hari kalau bangun happy dong? Happy dong. Happy. Harus happy. Iya kan, Harus kalau kita kayak ya masih banyak yang paycheck to paycheck gitu kan, masih mengkhawatirkan ini tuh kayak ya pengen penasaran aja gitu kayak kalau duitnya segitu gimana ya rasanya kalau bangun. Happy sih. Kan lo udah pernah tuh di sisi yang sebelah sana, itu beda banget atau gimana? Sebenarnya I think for me money is just reward lah. Sekarang pun nggak ada bedanya sama yang dulu, dalam artian I still trade malam hari, I still screen time juga lumayan gede, kerja juga kurang lebih intensitasnya sama kayak 4 tahun yang lalu gitu. Tapi ya karena aku udah ngelakuin ini bertahun-tahun, jadi ya rewardnya pasti ada dong gitu. Dalam artian I treat this as a game sih, dalam artian ya I just do what I love dan I love it. Dalam sekarang kayak trading masih love it, terus kerja juga masih love it. Tapi dengan adanya Porto yang lumayan sekarang, ya I get access to anywhere I want dan anytime I want, gitu aja sih bedanya. Gitu. I see, keren. Thank you. Oke. Ayo kita bongkar satu-satu nih, step by Let's step. go. Gimana seorang Bevan bisa nyampe ke sini? Nah, mungkin awalnya boleh kasih latar belakang dikit. Kayak your family orang keluarga kaya kah? Lu gimana? How was your childhood? Oke.
Terus secara keluarga ayah aku kerja PNS, mama kerja di apoteker. Jadi kalau bisa bilang kaya lebih ke cukup lah, cukup. Terus dari kecil sampai SMA itu di Kediri, sekolah negeri sama pokoknya dari SD sampai SMA tuh di sekolah negeri. Terus mostly mereka ngasihkan modal aku trading sih. Jadi mostly I made my own money, dalam artian dulu sebelum trading aku streaming, terus freelance jadi graphic designer juga, jadi video editor, and jualan banyak hal juga sebelum trading. Jadi kayak the way untuk aku finding myself itu sebelum trading itu juga lumayan lama, dan ya di supportnya itu dalam artian kasih uang jajan aja, nggak pernah dikasih capital to trade. Justru malah di awal dulu sangat dilarang untuk trading dan investasi saham. Awalnya saham ya. Gitu. Nah itu kisaran nomor berapa waktu lu mulai punya mata pencarian sendiri? Umur 15 tuh aku udah jualan dulu, kayak jualan keripik, terus jualan nasi di sekolah juga. Ini masih di Kediri nih? Iya masih di Kediri. Ya dari kecil sudah punya jiwa untuk entrepreneurship sih jujur. Oh itu out of nowhere aja, kayak lu punya siblings yang lain gitu misalnya? Jujur karena aku dulu punya pengen banyak hal, dalam artian pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli itu. Apa lu Tamiya ya? Iya kayak gitulah, tapi duit jajannya terbatas, terus mikir gimana ya caranya. Oh kayaknya jualan kayaknya, terus jualan deh akhirnya. Dari situlah kebentuk, dan orang tua lumayan strict lah dalam segi duit, dalam artian ya udah kamu harus bisa survive sendiri, dalam artian kayak gitu sih. Terus kalau bisa kayak masuk ke streaming terus graphic design, berarti kan tuh ada skill yang lumayan itu dan butuh kayak setup segala macam. Ya dulu dimodalin dalam bentuk laptop. Beliin laptop, udah terus ya dibeliin laptop, terus ya I just explore everything on my own sih. Jadi graphic design juga otodidak gitu? Ya semua otodidak, belajar dari YouTube, terus nanya teman-teman, semua belajar otodidak sih. Tapi dapat klien gitu? Dapat klien gitu-gitu, lumayan banyak. Keren juga, umur 15-16 itu tadi? 15-16 betul. I see, oke. Ya. Masuk ke dunia trading gimana? Oke, masuk dunia trading awalnya itu nonton YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Yang dulu banyak influencer saham dan lain sebagainya. Terus di situ belajarin lah awalnya saham dulu lah. Awal dari saham ngerasa kurang nih gitu gainnya, kayak kurang dopaminnya, kurang lah bahasanya. Itu capital kurang lebih berapa tuh? Masih puluhan juta, masih less than 50 lah. Oke. Ya main saham. Lah udah umur segitu mah. Ya main saham, habis main saham intinya kurang. Terus waktu itu temen lagi ngomongin tentang crypto dan NFT. Poin pertama yang aku beli waktu itu XRP. Wih, XRP Army betul. Terus habis beli belajarin kripto sama NFT, seru nih kayaknya, dan pertama kali tuh sebenarnya langsung untung kayak 2 kali lipat. Loh kok bisa ada yang kayak gini gitu. Terus ya langsung kepo dong. Tapi setelah itu rugi juga, dan pelajarin apa kesalahannya. Ini kapan nih yang XRP ini kapan? XRP itu pas aku 16-17 lah. Tahun berapa tuh berarti? Tahun 2021 ya. Oke. Pas zaman Covid lah ya. Betul. Terus ya habis explore NFT, gimana sih cara make money dari NFT lah waktu itu. Terus paling gampang kan waitlist. Terus I build a team, intinya I build a team of 100 people untuk grinding whitelist. Nah kumpulin lah itu banyak whitelist gitu-gitu. Terus min price atau harga yang dibayar untuk beli NFT pas di harga bawah itu kan sangat-sangat murah, kayak mungkin puluhan juta lah, 10 juta, berapa juta, tapi multiply-nya itu bisa lumayan banyak, dalam artian 10 juta itu bisa jadi 100 juta waktu itu kan NFT, karena emang lagi booming banget dan semua orang lagi fokus ke sana gitu. Terus habis dari NFT flipping banyak banget, terus terlalu nggak objektif di market, dalam artian I believe waktu itu nggak bakal ada bear market, biasa orang-orang first cycle kan gitu. Terus hold Ethereum tuh lumayan banyak waktu itu habis dari NFT kan, habis dari jackpot dari NFT. Terus I hold kan ada FTX, ada Terra, Luna dan lain sebagainya. Setelah itu portofolio drawdown lumayan gede, kayak hampir 50%. Oh, wow. Di situ. Dan waktu itu pas aku mau lulus SMA, jadi kayak aduh lumayan pusing juga, harus nyari kuliah, terus kena draw dan bla 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 bla. Ya udah deh lanjut kuliah aja gitu waktunya kayak gitu. Terus kayaknya udah kejauhan nih kayaknya. Ya. Coba kita balik lagi ke zaman NFT. Ya, oke. Ini zaman gua kenal lu nih. Ya. Itu berarti lu
Kalau nggak salah belum 17. Ya 17 lah kurang 17 ya kurang lebih ya. Karena gue ingat banget first impression atau gue kenal siapa Bevan itu gara-gara satu NFT project namanya Moonbirds. Betul. Bener kan? Betul. Bener kan? Lu Gua yang beli jackpotnya di Moonbird. situ kan? Betul. Boleh ceritain gak itu? Oke, pertamanya aku nemu projectnya dari Twitter. Dari Twitter rame, foundernya juga sangat-sangat berkompeten dalam artian waktu itu. Terus kan itu modelnya raffle ya, raffle untuk dapetin whitelistnya. Ya intinya I made a lot of account, buat bot juga untuk raffle. Ya biasa kayak orang-orang sneaker waktu itu buat dapetin raffle kan mereka juga buat bot. Nah, aku buat bot. Terus dapat 2 slot tuh whitelist. Itu pure raffle. Pure raffle. Jadi gak ada kayak grinding punya tipenya, gak ada yang bikin meme gitu-gitu. Bener-bener cuman klikin di Discord yang daftar raffle itu. Iya raffle, tapi lewat website lah intinya kan bisa nge-track juga partisipannya ada berapa. At least ya 1% itu kita nge-push akun 1% untuk ikut raffle-nya. Jadi 1% dari total partisipan lumayan banyak. Berapa tuh? Itu kalau nggak salah puluhan ribu deh, hampir puluhan. Puluhan ribu? Iya. Lu bikin akun puluhan ribu? Ya, pakai wallet kan? Pakai wallet, betul. Puluhan ribu wallet berarti lu bikin bot juga? Puluhan ribu tuh total partisipannya. Ngerti. Joinnya mungkin ratusan account ya. Terus ya ada luck juga lah. Tapi kalau luck nggak diselingin sama preparation untuk raffle itu ya I think it's pretty much impossible juga. Jadi dapat 2 minting price waktu itu ratusan juta. Emang iya? Bener ratusan 200 kalau 2 Ethereum ya? Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah 3 atau 4 deh. Serius? Iya, setara sama Azuki lah waktu itu. Min price-nya ini? Min price-nya iya. Wow. Ratusan juta. Terus within the 2 days itu naik kalau nggak salah sampai 2M lah kalau nggak salah ya. Satunya? Iya. 2M atau 10 apa 20 Ethereum ya? Kayak kalau nggak salah lebih 30 something. Terus lu jualnya kapan? Gue jual kalau nggak salah tuh per Moonbird-nya around 1.9 atau 1.8 lah. 2M-an. Ya. Wow. 2M. Jadi gara-gara tapi modalnya lumayan ya. Modalnya ratusan juta ya. Ada duitnya waktu itu? Waktu itu kan sebelum Moonbird kan ada juga Karafuru, project-project yang udah sebelum-sebelumnya. Jadi Azuki kan kayaknya sudah launch juga, modalnya. udah siap ya. Secara modal udah siap waktu itu. Berarti lu modalnya kurang lebih 400 jutaan gitu ya buat 2 Moonbird. buat 2 ya. foto. Foto burung. Foto burung. 2 foto burung. Masih ingat gak lu gambarnya? Masih warnanya biru. Masih ingat lah orang dapat 4M. Pasti dong. Warna apa waktu itu? Biru sama merah kalau nggak salah. Widih. Coba dicari lagi, dibeli lagi kali. Aduh. Beli lagi. Aduh ngapain? Buat itu jadi museum Nyangkut dong Bevan. nanti. Kan udah ada duitnya. Kan udah murah sekarang. Nah, semoga ya nanti Museum ya. Bevan, Coba aku lihat ya kan? harganya berapa. Yoi, cari tuh barang lu. Keren. Oke, 4M. Berarti itu, is that your first jackpot atau sebelum-sebelumnya udah ada? NFT waktu itu kan selain Moonbird, mungkin Moonbird yang paling gede lah. Sebelumnya kayak mungkin secara Karafuru gitu ya Karafuru kan ratusan juta gitu-gitu lah. Jadi compounding aja sebelumnya gitu. Oke, jadi selama masa NFT ini 5 project atau 5 itu yang paling mengena gitu di hati itu yang punya kenangan gitu. Shout out 5 projects. Oke, paling dulu Moonbird, terus ada Karafuru, terus ada project Monoloko namanya. Monoloko. Terus ada Invisible Friends juga. Invisible Friends rugi tapi sangat mengena juga karena grindingnya lumayan lama. Itu lu beneran lu yang grinding tuh gitu? Nggak dong, tim. Kirain. Terus ada Hypebeast. Oke. Itu lumayan yang dapat lumayan lah. Terus bukan yang Ape ya, bukan ya? Yang Ape ya. Oh yang Ape, oke. Ya, lu juga betul. dapet Ape. Dapat. Keren. Itu masa-masa lucu sih. Masa-masa lucu sih. Gozali juga masuk. Oh iya, lah. Gozali. Lucu lah itu. Gue dapet tuh 2 di floor. 50.000 ya lu beli. Berapa? Lupa gue. Itu di Polygon ya? Atau apa gitu? Kalau nggak salah ya Polygon, EVM. Ya lucu-lucu gitu kan. Lucu sih zaman dulu. Iya. Wah itu masa-masa NFT. Betul. Tapi lu actually pernah personally grind untuk dapat whitelist gak? Dulu di awal pastilah. Apa tuh, inget gak? Waduh, projectnya lama banget. Iya yang kayak pasti nggak anonim gitu. Projectnya kayaknya juga nggak make it deh. Tapi ingat gak? Mona something lah, Mona something. Monaverse? Bukan? Kayaknya ya mungkin. Oke. I forgot sih.
It's pretty much udah lama banget juga. Karena dulu waktu awal kan NFT itu kan dunia liar gitu ya. Kayak lu Betul. dari luar masuk tiba-tiba mau coba untuk dapetin NFT. Whitelist, ya. Terus lu kayak baru tahu apaan whitelist, gimana caranya dapetnya gitu. Ya. Oh iya, just vibe with the community gitu kan Betul. dulu. Masuk Discord, nggak ngerti Discord gue dulu waktu itu. Oh, iya. Kan anak gaptek kan, bukan gaptek. Maksudnya gue bukan gamer gitu. Jadi Iya, gue nggak tahu iya, Discord. iya, iya. Masuk tuh, gue inget banget NFT project pertama yang gue grind, yang actually beneran gue grind sampai gue dapet itu Cypher Inu. Oh, Cypher Inu. Gitu gak? Tahu. Ya, Cypher Inu. Dapat tapi. Dapet. Wes. Wah itu beneran gue sampai begadang chatting gak jelas, mencoba cari Buat art juga nggak? Buat art. Terus kayak lu ngebujukin moderator Iya. gitu kan. Iya. Itu Wah, fun time. itu gila sih. Terus kayak ada dulu bukan grinding PXN sih, tapi ada di PXN. Oh ya, PXN itu juga lebih sesuatu susah banget. banget sih. Iya. Tapi lu punya squad ya? Lumayan. Kenapa gue gak sepinter lu? Itu Enggak lah, siapa pinter squad lah. lu tuh temen-temen Teman SMA, teman lu? SMA. Kayak lu kenal sama squad-squad lu ini? Ya anak-anak SMA semua. Oh, terus lu gaji mereka berarti? Gaji. Gila. Big boss dari kecil udah gaji temennya sendiri. Beh. Itu Gitu. teman-teman lu tapi ada yang akhirnya dapat NFT juga? Enggak sih, mostly mereka cuman dapat gaji lah. I Karena see. mereka juga nggak punya capital kan untuk minting gitu-gitu lah. Oke. Jadi lu keluar dari per NFT-an ini kurang lebih dengan berapa tuh? Kurang lebih masih miliaran sih. Ada yang 4 itu whole gak? Atau lu Ya, loss along the way? yang lossnya karena I believe there is still bear market. Oh karena Ethereum-nya kan? Karena Ethereum-nya. Tapi kalau pas dari NFT-nya gak pernah kayak lu beli di market, Enggak. kena drawdown. Enggak, Lu tipenya sama sekali gak ambil risk Tipe-tipe yang cuan kayak bungkus gitu ya? paper hand, paper hand. Paperhand ya? Betul. Oke. Paper hand. Jadi kurang lebih 4M lebih itulah ya. Iya. Yang lu dapat keluar terus habis itu lu masukin Ethereum terus kena drawdown gitu. Betul. I see. Nah itu jadi ujung-ujung drawdownnya itu yang lu ceritain dari bear market itu nggak sampai di bawah 1M dong? Enggak sih. Oke. Ya dari Oke, situ. Terus dari situ? Nah setelah drawdown waktu itu intinya I do airdrop farming. Ini oke. Waktu lagi di Twitter kan sepi, semua orang pada keluar dan lain sebagainya. Terus ya intinya I do airdrop farming. I found beberapa project yang exciting untuk di farm. Contohnya kayak waktu itu ada IFO, terus Hyperliquid juga di sana. Jadi banyak project yang aku airdrop farming. Ada juga yang kayak swap kayak The Bridge, Mayan dan lain sebagainya. Itu project yang dulu aku aku lakuin airdrop farming. Terus yang paling jackpot dari Hyperliquid. Berarti ini udah 2023 2024 dong? 2023 2024. Nah, selama setelah bear market itu sampai airdrop farming ya aku explore crypto aja kayak scroll Twitter aja I didn't do Kamu anything. ngapain? Ya. Pensiun kan lu? Ya, Hilang lu dulu, gue inget hilang. kok. Ya, airdrop farming lah waktu itu. Kemarin nih Bevan jangan duitnya hilang semua. Jangan lah. Sumpah gue kira gitu kayak, ih mana nih anak ya. Kalau dulu aktif kan di grup, Ya. terus dia ngilang kan, Ya, sama ya. sekali loh. Gitu. Waktu Gitu sih. bahkan waktu awal-awal meme berarti lu nggak kena ya? Kayak Solana awal-awal tuh. Yang mulai Bali. Bome dapat sih Bome. Oh Bome, tapi kan kayak dulu kan 2023 akhir-akhir tuh mulai wave tuh. Kayak itu berarti lu nggak dapet tuh? I started itu kayaknya 2023 akhir sih kalau crypto. Ya harusnya itu Ya. kan zaman-zaman itu. Zaman Bome lah, zaman Bome udah. Bome awal 2024. Ya awal-awal 2024-nya betul. Itu Ya, sih. Kan gue dapet juga. Bes. Ya gitu sih. Gitu ya. Dari Oke. Hyperliquid baru ke meme coin. Asik. Betul. Di meme coin ya trading gitu-gitu terus paper hand juga sebenarnya. Cuman ya banyak jackpot lah setelah itu juga. Yang compounding lah, small tapi compounding terus. Terus ya ada Hyperliquid juga pump banget. Happy, terus ada Trump sama Aster gitu sih. Gila. Itu lo ceritain kayak gini kayak cuma ada ini. Itu literally semua jackpot yang ada lu kena semua aja. Beb. Karena aktif. Gila ya. Tapi kayak gue penasaran cara lu beroperasi itu lu lone wolf atau lu actually punya pack? Mostly sama teman dalam artian I think di crypto it's better for you untuk punya
banyak pasang mata dalam artian nggak cuma kamu sendiri daripada sendiri, karena untuk hal yang dipantau kan sangat banyak banget, apalagi setiap koin tuh setiap hari tuh ada beberapa banyak koin yang bounce dan lain sebagainya. Jadi ya better untuk sharing with friends sih. I see. Nah coba kayak gue penasaran. Tadi lu mention 2 jackpot airdrop pertama lu Evo sama Hyperliquid. Betul. Nah kalau kayak gitu, lu awal decision kayak awal lu bisa encounter 2 nama ini dan juga sampai lu punya conviction untuk lu, berarti farmingnya lu main serius juga, Main serius ya. Nah itu gimana? Waktu itu sih ceritanya karena dari Twitter ya, dari Twitter juga banyak orang yang intinya kalau kamu udah lama banget di market crypto, bakal project-project yang stand out tuh bakal kelihatan lah. Project-project yang beda dari yang lain dan project-project yang bakal sukses pasti kelihatan lah. Karena you cannot fake your product, you cannot fake your team juga. Terus ya dari Twitter, ngeliat dari background foundernya lah. Dari background foundernya, I think they are legit dan dalam artian Hyperliquid juga nggak ada VC backing. Dalam artian 100% bootstrap kan waktu itu. Terus ya it's a good sign gitu. It's a good sign. Terus ya I believe and I farm sih dari sana. Oke. Jadi bukan kayak ada siapa gitu temen lu yang kayak Bev, gue punya conviction ini, terus lu keturunan conviction, lebih kayak lu actually scanning di Twitter. Awalnya nemu sendiri terus ya tanya pendapat lah. Gitu what do you think gitu sih. Awalnya nyari sendiri tapi gitu. Kalau farming itu berarti lu literally bikin volume ya? Ya, trading Satu setiap akun hari. atau Dulu doing delta neutral sih. Jadi banyak account untuk ya biar nggak kena drawdown dari directional move-nya aja sih. Lu sophisticated banget sih, zaman itu gue belum mengerti loh delta neutral. Apa karena gue yang bego ya? Logika gampang sih harusnya. Iya. Kenapa gue gak kepikir dulu? Gue literally long close gitu. Kena deh gue. Ya gitu sih. Harusnya gue ngeles dulu sama si Bevan. Oke, jadi itu ya yang lu lakuin, Evo sama Hyperliquid, jackpot. Oke. Terus so airdrop farming is one thing. Nah, gue denger lu juga jago banget di main meme. Ya, lumayan sih. Itu dari awalnya udah jago apa ada berdarah-darahnya dulu? Pasti awalnya berdarah-darah lah. Karena you cannot master skills dalam 1 hari kan. Ya at least it takes a couple months untuk nemuin edge dari trading kalian gitu. Gitu sih. Lu pernah kayak trading cara orang normal gitu gak sih? Yang kayak lu, seru nih kayaknya bagus nih tickernya, di shoutout sama KOL lu ikut gitu. Terus lu hold gitu. Atau lu memang dari awal lu udah kontrarian gitu? Dulu awalnya juga pasti gitulah. Karena orang kalau di trading tuh ada levelnya, level bisa bilang newbie, terus naik. Ketika mereka bisa naik level tuh berarti ada increasing in knowledge lah yang mereka punya. Jadi that's why ya I think balik lagi butuh jam terbang juga untuk trading di financial market gitu sih. Jadi sempat jadi orang normal kayak gue? Pasti ada fasenya. Oh gitu. Ada fasenya. Sempat rugi-rugi juga ya? Ada fasenya pasti. Gue at least I feel better, lu pernah rugi rep. Gue kira lu menang terus. Enggak lah, enggak mungkin. Oke. Nah, boleh ceritain enggak sekarang kayak what you've discovered kayak, karena kan fenomena trading meme coin itu terkenal kayak ada kata yang paling yang menang tuh cuma 1%. I think on-chain datanya juga reflect that. Ya. Dari semua wallet yang trading meme coin yang pernah nyentuh meme coin paling cuma kayak 1% doang yang actually profitable. Baru kalau yang profitable sampai jackpot itu paling cuma 0,1% or something like that lah. Ya itu lu gimana lo? Lu cara mainnya gimana? Oke, mostly I do wallet tracking sih. Itu yang paling gampang ya. Dalam artian let's say kalian punya jam terbang yang sangat sedikit, ya paling gampang just track orang-orang yang orang-orang yang jago, orang-orang yang punya duit, whale dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka lagi beli apa aja sih, mereka lagi fokus di apa aja sih, terus juga mereka lagi ngeliatin apa aja sih, sehingga hal-hal tersebut itu tuh untuk ngefilter koin-koin yang emang worth it untuk dibeli gitu. Jadi let's say dari 1000 koin menggunakan metode itu cuma nemu 10. Nah dari 10 ini baru tuh kita cari tahu sendiri. Dalam artian kayak you try to build your own conviction sehingga kalian nggak disuapin sama orang, nggak kemakan FOMO dan nggak dijadiin exit liquidity orang gitu. That's why I think cara filteringnya sih paling gampang dari wallet tracking sebenarnya.
Kalau on average tuh kayak waktu lu ngomongin wallet tracking terus lu masuk terus langsung keluar. Itu kan cepet kan? Sangat. Average hold time-nya berapa? Jarang sih aku nge-hold koin lebih dari 1 minggu sebenarnya. Oh, maksudnya seminggu. Kurang dari seminggu. Oke, kalau meme ini ngomongin tentang meme yang Ya. lu track nih. Lu actually average hold time-nya berapa? Average hold Dari time lu beli abis itu langsung sell semua gitu. mungkin cuman 2-3 hari ya. Oh, sampai hari-harian ya? Ada yang beberapa hari. Oke. Tapi ada juga yang hitungan menit jam juga ada tergantung Detik playnya. juga ada gak sih? Ada yang swing, ada yang scalp. Oh, Jadi gitu. kayak ada different type of play lah. Right. Ya, Kan ada satu mutual friend kita tuh yang mainnya detik-detikan tuh. Ada Tau lah tuh. ya. Iya. Oh, tapi berarti playstyle lu agak beda sama dia? Agak lumayan beda sih. Oke. Ya karena ya kalau main detik-detik sebenarnya what's for gitu kan, nggak mungkin juga koin tiba-tiba naik 100 kali lipat dalam hitungan detik sebenarnya. Oke. So framework lu dalam kayak main meme ini, lu actually mau cari hal yang cuman sesimpel risk rewardnya asymmetric bet-nya bagus banget, tapi sizingnya kecil, atau lu mau cari yang actually lu bisa taruh sizing lumayan gede Oke. dan lu yakin itu bakal Oke, I actually adjust my play tergantung porto sih. Dulu pas masih growing, dalam artian it's not big enough menurut aku. I play yang asymmetric bet tapi size-nya kecil gitu. Terus along the way aku juga pas portfolio grow mikir lah kalau kayak cuman size-nya kecil ya what for, just buang-buang waktu dan juga risk-nya jadi lebih wide gitu. That's why aku sekarang sendiri juga sebenarnya lebih cari play yang obvious, dalam artian menurut aku bakal naik, dan juga yang kedua bisa size lumayan gede gitu. Jadi bisa masuk let's say $100,000, $50,000, $10,000 at least gitu. iya. Cari-cari koin yang di atas mungkin market cap-nya mid to high lah. Sehingga let's say masuk segitu dibawa naik 2 kali lipat ya udah lumayan gitu, udah makan. dengan size yang lumayan. Dengan size yang lumayan, setuju gitu sih. Gitu. Berarti lu kayak mainnya di daerah kayak market cap yang udah lumayan gitu, yang 500 sampai 5 juta gitu. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih gitu ya berarti. Kurang lebih gitu. Tapi ada juga yang low market cap kayak main 100,000, cuman ya kalau kayak gitu mainnya cuma jam lah, hitungan jam atau menit lah gitu. Berarti behavior yang kayak gitu, correct me if I'm wrong. Berarti lu nyarinya yang lebih kayak sebenarnya udah dead coins ya, tapi yang udah didistribute dan supply-nya udah dikontrol. Terus dia kayak kelihatan mau di-cook gitu ya. Ya kurang lebih yang udah ready for breakout lah kalau dalam technical lah mungkin. Jadi bukan yang kayak newborn token gitu. Bukan. mainnya. Menurut aku ya cara filter paling gampang ketika koin udah launch let's say 3 hari dan they survive, I think it's a good sign untuk dilihat gitu. Karena banyak kan orang-orang yang koin yang pemain dam sehari aja udah nggak tahan gitu, dia udah kayak going to zero gitu. Jadi di wallet tracking smart wallet ini memang ada grup-grup yang cara mainnya kayak gitu. Ada. Nah, lu jadi lebih attach kayak yang itu ya. Lu berarti Ya my play yang lebih works kayak gitu lah. dan lu berani tuh size. Jadi bareng sama mereka gitu ya. Iya berani sih, cuman getar juga kadang. Takut guyur ya. Betul. Oh gitu. Nah, oke. I see. Nah, jadi kalau dari sekarang nih ya, Ya. at this point yang lu sekarang udah 7 fix bla bla bla, lu punya trading activity mostly di mana? Di market yang mana? Mostly sekarang sih sebenarnya nggak trading ya, Oh, jadi sebulan. lagi nggak main meme nih? Lagi main, kalau main meme. Oke. Wah, ini dalam artian kalau meme pasti carinya yang balik lagi yang tadi yang main di atas 100,000 lah market capnya gitu. Tiap hari nih lu masih screening tiap hari? Masih. Bener-bener tiap Hasil hari? screen. Ya kemarin bulan Februari it's good month lah for me juga. Really? Ya. Wow, oke. Terus berarti most of your kayak screen time activity lu screening dan lu nge-trade itu masih majority meme coin? Mostly masih majority meme coin. Karena juga untuk let's say mau main spot atau futures, I think masih belum best play to buy. Dalam artian Bitcoin masih ranging, I think ya they just volatile di range itu aja, dan kalau aku masuk dan main di sana, I think it's very risky for me gitu, karena it's not my edge gitu. Ya. I see. Curious to know kayak orang, maksudnya kan lu berarti lu punya edge di meme dan lu masih bahkan apa ya, ibaratnya kan ini lagi nggak meme coin mania ya, Ya. tapi lu masih bisa dapat gitu, bisa produce di situ ya. Ya.
Which is interesting in and of itself. Tapi kalau dari sisi lu sebagai kayak orang kayak lu gini, lu memandang Bitcoin tuh kayak gimana dan lu mengalokasikan nggak buat ke Bitcoin? Mengalokasikan tuh ada, memandang Bitcoin I think just sebagai apa ya, mothernya lah, dalam artian Solana yang dipakai buat meme coin juga pasti follow Bitcoin as the major kan. Sehingga pasti ketika Bitcoin drop and everything, people fear dan uncertain, volume pasti dry. Tetap lah ngikutin Bitcoin as the mother lah, dalam artian kayak gitu sih. Tapi kayak lu personally itu Bitcoiner gak gitu? I believe in Bitcoin sih. Oke. As the leader of the crypto industry lah. Tapi nggak yang ke maksi banget sih. Oke. I'm still objective lah. Jadi kayak lu nggak punya stance yang kayak I have a back yang kayak ini selamanya gue bakal hold. Enggak. Karena gue mau punya 1 Bitcoin di antara 21 juta gitu. Enggak sih, enggak. Oke. Lu cenderung nggak lebih ke golongan itu. Karena lu lebih netral in terms of financial market, opportunity di mana lu masuk gitu. Betul, karena I think investment dalam artian aset itu move on rotation lah. Sehingga kalau terlalu pede dan terlalu confidence terhadap sebuah aset, ya that's what I learned from my first cycle gitu. Ya orang tuh juga bakal take profit, orang juga bakal moving the money to something more interesting gitu, sehingga ya just follow the money aja gitu, best way lah, objektif lah. Ada gak skenario di mana lu bakal stop meme coin terus mainnya balik ke majors atau ke alts lagi yang checklisted gitu? Ya mungkin I'll do everything, I'm gonna do everything lah, dalam artian spot and major itu kan playnya boring. Mereka move is very dalam artian sehari tuh mungkin maksimum berapa, 10, 15 atau mungkin cuman 50% dalam sehari. And I think doesn't require a lot of attention, doesn't require a lot of screen time, doesn't require a lot of my time lah. Sehingga I still have a lot of time juga untuk ya meme coin trading, untuk cari dopamin kayak, woi naik seru gitu. Kayak gitulah. Oke. Itu sih. I see. Oke. Oke. Can we talk about the market though? Kayak lu sebagai orang yang memang follow the financial market. Oke. Ini kan lagi masa-masa yang nggak tahu gimana lu mau describe-nya. With the war, a lot of uncertainty, bahkan kayak ada indeks uncertainty juga lagi tinggi-tingginya kan. I think lebih tinggi dari COVID ya sekarang. Something like that lah. So, can you update us on the market, kayak apa sih yang lagi terjadi di market dan lu ngelihatnya ini bakal impactnya kayak gimana? Oke. View gue sendiri, gue udah share juga di Twitter gue, mostly my value area dalam artian buying opportunity yang worth it untuk di ride into the next cycle, it's below 55 sampai 50 ribu gitu. Worst case bisa kan 36 ribu. Tapi hari ini kan pump ke sekitar 72 ribu. I think itu part of the example atau inflow dari orang-orang yang uncertain tentang war dan lain sebagainya. Tapi I think we're still in the bear market, dalam artian this pump in my opinion range sampai mungkin 75 ribu is not bull market yet gitu. Bukan reversal lah ya. Ya, structurally kita masih bearish gitu. Oke. Dilihat dari juga recovery dari kemarin, menurut gua reversal yang paling bagus is not V-shape, dalam artian nggak langsung gitu. It takes time untuk market to recover, sehingga the best way untuk sekarang menurut gue still patient sih, dalam artian sabar gitu. Karena along the way menurut gue ya it's just gonna choppy sampai mungkin Maret akhir, April awal, menurut gue it's gonna turun lagi lah, dalam artian retest 60k I think is still possible, still very likely lah. Oke. Lu punya pegangan soal 4-year cycle gak? I think I have statement di mana tahun ini menurut gue the only chance you can buy Bitcoin below 55k this year. It will happen this year menurut lu? I think so, yeah. Okay. Towards the end of the year? Towards the end of the year, yeah. Wow. Okay. Tuh guys, last chance. Kata Bevan. NFA. Okay, I see. That's very interesting. Kalau menurut lu sendiri tentang perang ini, lu ada pengamatan kayak, is this one different than any other? Kayak kan kita selama beberapa tahun ini
Ya Trump udah beberapa kali berulah. Ya. Ya udah ada perang Ukraine sama Rusia lah, udah ada udah ada beberapa kali lah ngebombing ini itu. Is this one different? I don't think so. Karena it's part of the Trump strategy juga untuk dia pump gold, dalam artian most of the US reserve kan mostly gold dan lain sebagainya, sehingga I think juga one of the strategy untuk mereka nge-price in aset-aset yang belum mereka take position into situ. Oh gitu. I think it's this not different. Jadi dalam artian you think this is temporary? Yeah, I think so. Bakal die down in this year juga. Iya. Bakal di-escalate ya. It's just a narrative lah. Ya. I see. Itu sih. So do you have any predictions in terms of kayak, ya kan kalau kayak gini kan dampaknya ke oil lah gitu kan. Itu menurut lu apakah ada short term crisis gitu dalam ya kayak kan kalau oil terlalu naik susah dapat segala macam. Ya, I think impactnya in the short term pasti ada lah, tapi in the long term juga government and everyone is gonna intervene, dalam artian nggak mungkin lah kayak kita kehabisan bahan bakar, stok bahan bakar gitu kan. Jadi I think I'm not a macro expert, tapi ya the government nggak mungkin nggak intervene dan nggak mungkin biarkan kita melanda crisis and everything sih. They will do anything to save us lah. I see. Oke, awesome. Nah, I think yang menurut gue sekarang lagi menarik kan, ya kita kan orang kripto tapi kita lagi aware sama all of the macro stuff kan. Correct. Ada beberapa observasi yang menurut gue menarik banget yang di penghujung cycle kali ini, which is the decoupling of crypto and Nasdaq. Which is ya kalau kita telusuri ya pasti itu ujung-ujungnya jawabannya adalah AI. Karena ada this thing called AI yang somehow is sucking all the liquidity inside. Correct. Nah itu menurut lu AI bubble atau enggak, dan kedepannya bakal kayak gitu terus gak behaviornya? I think AI it's gonna very useful untuk kita, apalagi I'm a proud user juga dari Cloud and CloudBot dan lain sebagainya. I think it's gonna boost the productivity much more, sehingga kalau boom sih nggak ada, tapi people, companies is gonna overspend too much on GPUs and everything. It's gonna price of course raw material yang diperlukan untuk menggunakan GPU, komoditasnya dan lain sebagainya, sehingga kalau bubble I think masih jauh lah, tapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan embel-embel AI untuk menjual perusahaannya. I think that's gonna be a lot of startup, bisa bilang kayak meme coin yang pakai embel-embel AI pasti bakal bubble, tapi the leading one kayak Nvidia dan lain sebagainya it's gonna grow much even more sih. Who do you think is the winners in kayak, ini ngomongin stok saja ya? Ya. Karena by the way di pintu udah ada tokenized stocks. Betul. Yes. Bisa beli di pintu. Bisa beli tuh. Ya. Nah, makanya gue pengen tahu nih tokenized stocks yang mana nih yang bagus nih kira-kira kalau mau bet on AI. Who do you think the winners are? Oke, kalau in terms of kompetitor kan Anthropic itu belum IPO, ChatGPT juga belum. Mereka punya different market lah. GPT itu market yang masses, dalam artian mereka yang kayak for daily task dan lain sebagainya. Kalau cloud tuh yang more professional, kayak orang yang di finance atau mungkin creators atau mungkin coders atau mungkin yang lebih niche lah, bisa bilang lebih premium, sehingga karena dia bakal menunjukkan output yang lebih premium lah. Tapi untuk get exposure paling gampang ya tetap di top playernya sih kayak Nvidia, terus mungkin ya a lot of GPU stuff lah, atau mungkin I assume sebenarnya energy stock, karena AI need compute power kan, energy ya something like that lah. Itu sih. Lu ada main di gitu-gitu juga gak? Nggak ada sih. Sama sekali? Nggak ada. Oke, biar ini ya, biar fokus di meme coin aja ya. But I will startin pintu. Wede, keren. Beli tokenize Nvidia. Wes. Keren. Gas. Tapi do you think crypto and AI will converge? Dan apakah ada ticker di sisi kriptonya gitu yang bakal kayak actually dapat PMF? It's interesting. So far gue belum ngeliat top of mind-nya sih. Gue belum ngeliat top of mind, tapi
I think they will integrate lah, dalam artian AI as a humannya, and crypto is gonna be the currency lah. I can right. see the integration between those two sebenarnya. I see. In the long period of time, of course. Oh, tapi dari lebih angle-nya bukan kayak masalah tech fundamentalnya si AI-nya sendiri kayak modelnya atau GPU-nya, tapi lebih sisi ekonomi ekosistemnya lah ya. Agentic AI-nya gitu. Betul, ya. ekosistemnya. Payments gitu-gitunya. Paymentsnya setuju kayak gitu. Gitu sih. Itu udah ada tikernya belum? Belum ada. Basikin gue. Kalau mau bet on that beli yang udah mana? ada CA-nya belum? Udah ada CA-nya belum? Itu dia. Coba di paste dulu di WhatsApp ke gue. I see. Okay. So buat temen-temen yang sekarang masih lagi cari opportunity di crypto, ya, I guess you did mention kayak akhir tahun ya. Yeah. Tapi apakah ada apakah masuknya ke Bitcoin atau you see that eventually asymmetric bet-nya lebih bagus malah ke alts? Oke. Sebenarnya tergantung risk profile ya. Kalau orang yang mungkin lebih lebih adaptasi terhadap risknya, pasti altcoin upside-nya lebih gede. Altcoin apa justru menurut gua belum ada winnernya gitu. Pasti cari yang produknya bagus, yang narasinya baru, itu yang menurut gua bisa multiply in another cycles. Tapi safest bet mungkin Bitcoin let's say balik ke all time high aja udah gain berapa, 2 kali lipat kan ya. In a way Bitcoin masih ada returnnya lah ke depannya. Cuman untuk another coin yang potensial untuk next cycle menurut gua belum ada yang semenarik itu sih. Gitu. Bitcoin bakal $1 juta gak, Bev? Mungkin beberapa puluh tahun lagi. 10 ya? 10 tahun. 10 tuh berapa ya? Sekarang kapan sih? Oh, bukan 10? 10 lah, puluhan. Oh, bukan 10? Who knows? Oke. Amin lah 10 tahun, amin. Semoga. Oke. Kirain. Iya. Kirain bakal cepet, Ben. Amin. Gue juga mau sih. Oke. Kalau if you were to bet on satu L1 yang agak kita lebih ngomongin soal price ya, price appreciationnya bakal lebih yang bagus gitu. Do you have satu jagoan L1? I can say L1 sebenarnya tergantung use case ya. Kalau meme coin Solana, tapi kalau transfer and everything Arbitrum L1 paling oke gitu. Tapi kalau menurut gua all in one yang lagi growing yang bisa beat those two, I think Hyperliquid has the potential sih. Apalagi dia baru buat Hyper EVM bla 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 gitu kan. Ya. Oh, do you see that actually? Hyper EVM bisa compete sama even the likes of Solana sama Ethereum? They're trying to. Sukses atau enggaknya belum bisa ngeliat sih. Oke. Kalau ngomongin Hyperliquid innovation di Hyperliquid sendiri, kan kalau dari sisi price action lumayan strong nih sekarang Hyperliquid. Itu karena just purely karena dia punya protokol revenue itu bagus, atau actually yang lo bilang kayak Hyper EVM sama HIP3-nya lagi growing? Karena gue lagi gak terlalu aware nih. Oke, pasti pertama I think holdersnya lumayan cult lah. Dalam artian they are loyal and they love Hyperliquid. Itu pertama. Terus yang kedua, secara innovation dengan adanya HIP3, HIP4 plan ke depannya, they bringing a lot of liquidity ke crypto. Mereka tokenize the stocks, tokenize the index, have the pre-market, bla bla bla. Yang belum IPO juga ada tokennya. It attracts institution player yang belum punya exposure ke sana. Dalam artian, let's say dia ada SpaceX punya tokenize. Kan orang SpaceX belum IPO, you cannot buy anything from that. Ya, the best way untuk dapetin exposure ya mereka bisa beli di Hyperliquid, sehingga mereka datengin liquidity yang luar masuk ke crypto. Dan dengan adanya integration yang lumayan banyak, plan yang banyak, timnya juga lumayan stack, and they're very efficient. I think they only have like kurang dari 20 employee-nya kan. And from that people believing so much in Hyperliquid, that's why it reflects on the price action gitu sih. Lu punya back?
punya. Are you planning to buy more? Or no? Of course. Oh ya. Sekarang kayak cuman around 10% lah, 10%. Oh ya, lumayan gede lu kan? Lumayan gede sih. Lu mau sampai berapa? 70. Tergantung harga. Kalau $5 100%. Kenapa meme coin di Hyperion nggak take off amat sih? Karena it's forced sih. Maksudnya kayak dipaksa. I think bedanya Solana as a meme coin karena it's a culture di sana gitu. And it takes juga a lot of forced adoption juga. Tapi nggak semuanya juga bisa betah lah di ekosistem itu gitu. It takes time untuk build that gitu. Oke. Kan cycle kali ini, gue gak tahu ya lu setuju atau enggak, tapi menurut gue cycle kali ini tuh ngerubah mindset dan ekspektasi the whole crypto market versus kayak cycle sebelumnya. Dalam artian, contoh, altcoin harusnya bakal outperform Bitcoin at some point, ada out season yang gila banget. Gak kejadian. Sebenarnya kejadian di Aster kan. Iya, tapi kan kayak kalau lagi ngomongin simply kan dulu mindsetnya orang out per BTC. Ya. Terus tapi tiba-tiba kita dibanjirin sama outs baru. Betul. Somehow jadi itu kan ngegoyangin si out per BTC-nya itu dong. Betul. Karena kan tiba-tiba dia masuk ada new players yang yang high FDV tapi dia low float. Tapi tiba-tiba masuk gitu kan. VC coins lah banyak gitu. Masuk tiba-tiba marketnya gede, jadi ya gitulah. Paham. Kan beda. Tapi karena kalau lu versus kayak cycle yang lalu, of course itu beda banget gitu kan. GameFi semuanya meledak kayak gimana gitu. So VC banyak mau pour and money. Nah, I think that play agak mati nih tahun ini. Nah, kalau lu setuju iya, gimana nasibnya cycle depan? Karena I don't think cycle depan bakal ada kayak place kayak Celestia, ngerti gak sih kayak yang kayak VC coins yang Eigen lah apalah segala macem. I think everyone sekarang udah change the play differently. Jadi dalam artian every cycle itu ada winning coinnya, NFT, winning coinnya Ethereum. Terus meme coin, winning coinnya Solana. And sebelum itu kan ada yang kayak pas masih bear market tuh ada airdrop farming, winning coinnya ya Celestia. Terus juga a lot of coin-coin yang staking, narration. That's why kedepannya pasti bakal ada, tapi narasinya pasti berubah-ubah. Tapi selama kita bisa adjust dan being objective, kalau we're still early in this narrative, ya masuk aja gitu. Kalau you feel like kita udah terlalu top, dalam artian udah jadi retail yang bakal nyangkut nih, don't buy gitu. Tapi untuk sekarang next cycle pasti ada winning coinnya dan ya tugas kalian lah untuk cari itu sebenarnya. Kalau airdrop mati gak tapi? Airdrop I think it's not gonna die sih. Really? Karena people apalagi kan it's beneficial for both, dari developer beneficial karena they get more users, dari user beneficial karena they get financial benefit dalam arti airdrop dan lain sebagainya. So it's not gonna die sih. And I think it's the easiest marketing way untuk gain more users. Gitu sih. Ada gak? Is there anything you're cooking in terms of airdrop plays? Sekarang belum ada sih. Belum ada yang menarik ya. Even the prediction market? Biasanya bermarket lah yang lagi ada. Untuk prediction market mungkin ya it's one of them tapi belum confirm juga kan. Oke. Jadi lu belum comfortable untuk kayak itu belum terlalu besar untuk kesana. Belum. Jadi sekarang saat ini no airdrop plays for you nih in the books? Cuman staking aja waktu itu. Kemarin tuh gua stake Mega ETH. Gitu-gitu. Terus juga gue stake ada di punyanya liquid stakingnya apa ya lupa. Tapi Hyper EVM gue banyak dulu staking kayak Ventuals. Maksudnya ini retroaktif point system gitu lah point system lu udah ada barangnya anyway lu taruhin aja supaya staking, lu bisa dapat staking hype terus dapat points gitu-gitu lah. Segitu-gitu kalau yang ngerjain day to day nggak ada, belum ada. Itu. Wow. Gila udah banyak banget nih. Thank you. Kayaknya last question maybe. Boleh gak spill tools essential lu untuk nge-meme? Sebenarnya platform DEX-nya sendiri I think mereka udah provide banyak banget tools gitu. Tapi the best way itu adalah menggabungkan semua itu untuk kalian build conviction. Most useful menurut aku Twitter still number one. Terus nomor kedua dari platformnya sendiri wallet trackingnya pasti selalu ada di sana gitu.
Yang ketiga biasanya I use kayak Dune Analytics, terus Nansen, I use Nansen juga. Buat meme. Ya bisa. Kenapa? Kenapa Untuk Dune wallet sama tracking. Oh. Mereka bisa kayak wallet related to that. Mereka ada mappingnya sendiri lah. kurang Dune lebih. ini? Ya. Oh really? Ya, terus ya ngeliat dashboard secara volume, terus juga Devi lama gitu ngeliat volume lah, kayak nge-compare apakah worth it. Untuk sekarang masih fokus di sana gitu-gitu sih sebenarnya. Lu ada kayak tool-tool unik yang kayak salah satunya yang gue aware tuh kayak ada tool website yang kayak lu bisa misalnya nih lu tahu ini kayaknya di antara 3 meme coin ini yang ngakuk 1 nih, tapi gue nggak tahu wallet yang mana. Terus lu jadi plug in 3 ini ke satu website gitu, dia bisa kasih tahu ini common denominatornya walletnya ABC gitu. Mungkin bukan buat memes ya, yang lucu gue lagi explore prediction market. Ada tools, gue kan main di market, seberapa banyak Elon Musk nge-tweet dalam 1 minggu. Jadi ada namanya Musk Meter. Serius? Untuk heat map dari tweetnya Elon Musk dalam 1 minggu. Oh jadi ketahuan tuh dia lagi sehat atau enggak. Ya dia lagi fokus biasanya jam berapa, dia tidur jam berapa, dia biasa flight jam berapa gitu. Serius? Iya, itu yang paling lucu sih. Oke. Oh kalau meme nggak ada tools yang terlalu kayak gimana? Nggak, yang aneh-aneh nggak ada sih. Tapi kayak sesimpel waktu lu bilang wallet kan dia wallet pindah. Ya. Nah itu lu pakai apa? Biasanya pakai Bubble Maps saja. Oke, bagus doang. Dari Bubble Maps kelihatan juga. Oh ya. Ya, atau juga kadang I build my own visuals. I see. Ya, ada database sendiri gitu. Oke. Lu ada build kayak bot gitu gak sih? Ya, I build my tools sih ke you do? depannya. For internal use mostly. Oke. Tapi pertaining to trading atau not for trading? For trading. Oh ini khusus trading. To help me build my conviction. Ya. Tapi nggak ada automated kayak trading bot gitu, I lo nggak think ada algo. Kalau algo sekarang di meme it's pretty unuseful, dalam artian ya orang bisa nge-trick you, orang bisa bodoh-bodohin you sampai ya you get full dan your capital kebakar gitu. Makanya copy trading I think it's useless lah gitu. Lu pindah-pindah wallet secara pribadi, lu pindah-pindah wallet atau lu stick to one wallet? Selalu. Oh ya, supaya nggak ke track ya? Dan mau bilang gue track lu aja deh. Nggak juga sih, biar biasanya sih untuk ngeriset monthly sih. Jadi biasa I trade secara every month, jurnal juga, terus nge-track PNL. Kalau nggak dipindah-pindahin kan jadi agak datanya terlalu banyak gitu. Jadi it's better for me to pindah-pindahin sih. I see. Lebih smooth. Oke. Gitu. Meme coin gede yang udah listed, ada hope gak ke depan? Meme coin is move on narrative juga kan, orang pay attention to the meme, sehingga I think ketika mereka udah attention udah low, volumenya udah dry, for them untuk get back ke level tertingginya atau mungkin untuk bounce back, it's pretty hard sih. Menurut lo? Karena it's a trend kan biasanya. Jadi kayak PP gitu, it's a trend, sehingga untuk balik lagi ya it requires a lot of push effort. It's better untuk have the new one yang baru untuk orang dan orang relate, nge-pushnya tuh lebih gampang gitu sih. Gitu ya. Baru gue mau kayak mana Bev yang bisa beli di pintu Doge gitu. Enggak ya? Belum guys, belum. Nanti mungkin ada waktunya ya. Mungkin bakal ada waktunya. Oke. Bev, thank you so much loh for Thank you. dropping the wisdom. Semoga banyak orang-orang di viewers kita bisa 7 fix kayak Bev. Amin. Coba gue rap dulu hokinya. Kalau kata Andres itu biasanya lebih ke masalah hoki aja sih. Masalah hoki. Oke. Gitu. Sip. Oke, thank you udah Thank impart knowledge-nya dan Thank you so udah much for sharing-sharing. inviting. Yeah. Semoga kita kapan-kapan bisa update lagi nih market Sip. sama Bevan. Oke. Yes. Sekali lagi teman-teman, disclaimer, ini semua not financial advice, personal opinion only. Please do your own research dan stay safe in the market. See you in the next episode. Bye-bye.